Ya, pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memerintahkan penarikan dan pemusnahan 5 sirup obat yang memiliki kandungan etilen glikol melebihi ambang batas aman. Pemerintah tersebut dikeluarkan hari Kamis kemarin di tengah munculnya lebih 200 kasus gangguan ginjal akut di Indonesia yang sejauh ini menyebabkan setidaknya 99 anak meninggal dunia. BPOM telah melakukan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar untuk melakukan penarikan sirup obat dari peredaran di seluruh Indonesia dan pemusnahan untuk seluruh batch produk. Penarikan mencakup seluruh outlet antara lain pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Ya, pada prinsipnya sebenarnya ini diawali dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang terjadi secara begitu masif di beberapa bulan belakangan. Awal teman-teman yang dan ahli yang melakukan perawatan masih memikirkan masalahnya adalah di apakah MISC, apakah suatu infeksi ataupun autoimun. Namun seiring dengan waktu ternyata masalah yang dicurigai sebelumnya tidak terbukti, sehingga kami berpikir bahwa apakah ini suatu intoksikasi terhadap suatu zat. Nah, berdasarkan penelitian dari beberapa pasien yang ada, ternyata ditemukan zat etilen glikol dan di etilen glikol yang cukup tinggi di darah pasien yang mengalami gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Nah, sebagai bentuk kehati-hatian, ya terima kasih kepada pemerintah, yaitu dari ini Depkes dan juga BPOM, yang telah melakukan praduga bersalah terhadap semua obat sirup. Karena kalau kita lihat dari kasus di Gambia, itu kebanyakan zat tersebut ada di obat-obatan sirup. Ya, nah. Jadi saat ini memang arahan dari Depkes, IDAI, dan juga BPM untuk tidak memberikan obat-obatan dalam bentuk sirup sampai nanti terbukti dia tidak mengandung kedua zat tersebut. Kemarin sudah banyak pasien yang ada, sudah dilakukan evaluasi secara lengkap, akhirnya mengerucut ke kelebihan atau intoksikasi dari obat ini. Kenapa? Nah, ini harus juga dibicarakan dengan BPOM dan juga dengan pihak produsen obat. Kenapa kedua zat ini bisa masuk ataupun tercampur ke dalam obat-obatan sirup yang ada dan di Indonesia. Kalau kita lihat dari laporan rumah sakit yang terbesar saja ya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, direkturnya juga sudah mengatakan bahwa terjadi peningkatan yang cukup hebat dari gangguan ginjal akut progresif atipikal ini ya, dan sampai saat ini memang belum menunjukkan angka penurunan. Sekali lagi, bukan kandungan obatnya, tetapi bahan pencemar yang dicurigai adalah etilen glikol dan dietilen glikol. Dari hasil sampling dan pengujian terhadap 39 batch dari 26 sirup obat sampai dengan 19 Oktober 2022, diketahui adanya kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman pada 5 produk berikut. Namun demikian, hasil uji tersebut belum dapat mendukung kesimpulan bahwa penggunaan obat tersebut memiliki keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut. Karena selain penggunaan obat, masih ada beberapa faktor resiko penyebab kejadian gagal ginjal akut seperti infeksi virus, bakteri Leptospira, dan multisistem inflammatory syndrome in children atau sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19. Untuk meningkatkan kewaspadaan untuk pencegahan, pemerintah sudah meminta seluruh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat atau memberikan obat dalam bentuk cair atau sirup sampai hasil tuntas. Namun perlunya mitigasi resiko agar masyarakat tidak khawatir dan bertanya-tanya tentang keamanan obat yang dikonsumsi di Indonesia.